Ada seorang sahabat Nabi yang ketulusan dan pengorbanannya begitu besar, sehingga digelari orang yang tidak ada tandingannya dalam mengejar keridaan Allah. Hidupnya adalah cerminan keyakinan yang teguh dan kebajikan yang murni. Ia selalu terdepan dalam setiap amal saleh. Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan luar biasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang namanya menjadi lambang keutamaan dan kesetiaan. Kisah ini lebih dari sekadar biografi. Ia adalah bukti nyata tentang makna menjadi perintis yang membangun fondasi Islam dengan iman, pengorbanan, dan cinta tak terbatas. Apa yang membuat sosok ini hingga mencapai derajat setinggi itu? Dan pelajaran apa yang bisa kita petik dari seorang sahabat yang sangat dicintai Nabi Muhammad SAW? Mari kita selami kisah Abu Bakar, sebuah pedoman yang patut diteladani umat. Sekali lagi kami hadirkan kisah yang menakjubkan. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Bakar berawal dari Bani Taim, sebuah suku Quraisy di Makkah. Berbeda dengan suku-suku Quraisy lainnya yang sering berperang, Bani Taim dikenal sebagai suku yang damai dan terhormat. Latar belakang ini yang membentuk karakter Abu Bakar. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Ayahnya bernama Abu Quhafah dan ibunya adalah Ummul Khair. Namun ia lebih dikenal dengan sebutan Abu Bakar, yang artinya ayah dari unta muda, karena ia sangat suka merawat unta. Ia juga memiliki julukan Atik yang berarti orang yang terbebaskan. Awalnya ibunya yang memberi nama itu, karena sebelumnya ia mengalami beberapa kali keguguran anak laki-laki. Ketika Abu Bakar lahir dan selamat, ibunya merasa ia seperti dibebaskan dari kematian. Kelak Rasulullah SAW pun memperkuat makna julukan ini dengan sabdanya, "Siapa yang ingin melihat seseorang yang dibebaskan dari api neraka, maka lihatlah Abu Bakar." Abu Bakar lahir sekitar 2,5 tahun setelah Nabi Muhammad SAW. Ia tumbuh dengan sifat yang sangat mirip dengan Rasulullah, lembut hati, jujur, cerdas, dan berwibawa. Ia sangat menyukai syair. Ia juga ahli dalam ilmu nasab, mampu melacak silsilah dan hubungan kabilah dengan ketepatan luar biasa. Dalam urusan perdagangan, Abu Bakar dikenal sebagai pedagang kain yang sukses. Namun kesuksesannya bukan karena tipu daya, melainkan karena kejujuran dan amanah yang ia jaga sepenuhnya. Kejujuran inilah yang membuatnya dihormati di pasar Makkah. Sejak kecil, fitrah Abu Bakar sudah menolak penyembahan berhala. Baginya, menyembah benda mati adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Suatu ketika, ayahnya Abu Quhafah mengajaknya ke Ka'bah dan meninggalkannya di depan berhala untuk beribadah. Abu Bakar kecil lalu mencoba menguji berhala itu. Ia meminta agar berhala memberinya pakaian yang indah dan makanan. Tentu saja tidak ada jawaban. Ia pun berkata, "Kalau aku dorong berhala ini, pasti akan jatuh dan hancur." Kemudian, ia benar-benar menjatuhkannya. Sejak kejadian itu, Abu Bakar tidak pernah lagi menyembah berhala. Keyakinannya ini mirip dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang juga menghancurkan berhala kaumnya. Tidak heran, kelak Abu Bakar dikenal dengan gelar As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan kebenaran. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, Abu Bakar sudah merasakan ada sesuatu yang istimewa pada sahabat dekatnya itu. Ia sering bepergian ke negeri Syam untuk berdagang dan pernah mendengar kabar tentang akan datangnya seorang nabi dari kalangan Arab. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa beliau menerima wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam, Abu Bakar tanpa ragu langsung membenarkannya. Ia menjadi laki-laki pertama yang masuk Islam tanpa ragu sedikit pun. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap orang yang aku ajak masuk Islam, awalnya mereka ragu, kecuali Abu Bakar. Begitu aku mengajaknya, ia langsung beriman tanpa keraguan." Bayangkan keberanian seorang pria yang tidak hanya beriman, tetapi juga langsung menjadi penopang utama sebuah agama baru di tengah masyarakat yang menentangnya. Inilah Abu Bakar. Ia tidak hanya menerima Islam, tapi juga langsung berdakwah dengan penuh semangat. Dengan kedudukannya sebagai pedagang terhormat, tutur katanya yang lembut, dan kejujuran yang sudah dikenal banyak orang, Abu Bakar mulai mengajak para sahabatnya untuk memeluk Islam. Dari tangannya, banyak tokoh besar masuk Islam.
6 di antaranya kelak dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Bayangkan betapa besar pahalanya. Semua amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang ini mengalir juga kepada Abu Bakar karena ia menjadi perantara hidayah bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu. Pada masa awal penyebaran Islam, Abu Bakar bersama Talhah bin Ubaidillah pernah ditangkap oleh kaum Quraisy. Mereka diikat dengan satu tali dan dipukuli habis-habisan oleh Naufal bin Khuwailid, salah satu pembesar Quraisy yang sangat membenci Islam. Karena peristiwa ini, keduanya dijuluki sebagai Al-Abidin, dua orang yang diikat. Meski demikian, mereka tetap teguh dan tidak meninggalkan Islam. Pengorbanan Abu Bakar tidak berhenti di situ. Ia terkenal sebagai pembebas budak-budak yang disiksa karena keislaman mereka. Ia menggunakan hartanya untuk membeli para budak lalu memerdekakan mereka. Yang paling terkenal adalah Bilal bin Rabah, budak Habasyi yang disiksa Umayyah bin Khalaf. Tubuhnya dijemur di padang pasir, dadanya ditindih batu besar, dipaksa untuk mengingkari Allah. Tapi Bilal hanya menjawab, Ahad, Ahad, Allah yang Esa. Melihat penderitaan itu, Abu Bakar membeli Bilal dengan harga yang sangat tinggi. Ketika Umayyah mengejek, sebenarnya dia tidak pantas dibeli dengan 1 dirham pun. Abu Bakar menjawab, demi Allah, seandainya engkau menawarkannya 10 kali lipat, aku tetap akan membelinya. Selain Bilal, Abu Bakar turut memerdekakan beberapa budak lain seperti Amir bin Fuhairah. Beliau juga membebaskan Zunairah dan Lubainah, seorang budak wanita milik Umar bin Khattab radhiyallahu an sebelum Umar memeluk Islam. Ayahnya, Abu Quhafah, pernah bertanya, "Mengapa engkau memerdekakan budak-budak lemah ini? Bukankah mereka tidak bisa melindungimu?" Abu Bakar menjawab dengan kalimat yang begitu dalam, "Wahai ayahku, aku hanya mengharap balasan dari Allah." Atas ketulusan ini, Allah menurunkan ayat dalam surah Al-Lail ayat 18-21 yang artinya, "Dan kelak orang yang paling bertakwa itu akan dijauhkan dari neraka, yaitu orang yang menginfakkan hartanya untuk membersihkan dirinya. Ia tidak memberi untuk membalas jasa orang lain, melainkan semata-mata mencari keridaan Tuhannya yang Maha Tinggi. Dan kelak dia benar-benar akan mendapat kepuasan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Tidak ada harta yang lebih bermanfaat bagiku dibanding harta Abu Bakar." Mendengar itu, Abu Bakar pun menangis sambil berkata, "Aku dan seluruh hartaku hanyalah untukmu, wahai Rasulullah." Periode awal Islam di Makkah diwarnai dengan berbagai bentuk penyiksaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering diejek, dilempari, bahkan dianiaya di depan umum. Pada suatu hari di dekat Ka'bah, kaum Quraisy mengelilingi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menarik pakaiannya, mendorong, dan berkata dengan penuh ejekan. Saat itu, tidak ada seorang pun yang berani maju. Namun Abu Bakar tidak tahan melihat sahabat tercintanya diperlakukan seperti itu. Ketika Uqbah bin Abi Mu'ayth mencekik Nabi dengan sorbannya, Abu Bakar berlari dan meneriakkan kalimat yang terkenal. "Apakah kalian akan membunuh seorang lelaki hanya karena dia berkata, 'Tuhanku adalah Allah'?" Serentak kaum Quraisy berbalik menyerang Abu Bakar. Mereka memukulnya hingga wajahnya bengkak dan tidak bisa dikenali, bahkan sampai pingsan. Ia diselamatkan oleh sukunya sendiri karena mengira ia sudah sekarat. Begitu Abu Bakar sadar dari pingsannya, hal pertama yang terucap dari bibirnya bukanlah keluhan akan rasa sakitnya, melainkan pertanyaan tentang kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keadaan Rasulullah? Di mana beliau? Ia tidak tenang sampai akhirnya dibawa menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memeluk beliau dengan penuh rasa syukur. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sampai menangis ketika menceritakan peristiwa ini. Ia berkata, "Demi Allah, 1 hari dalam hidup Abu Bakar lebih utama daripada 1000 hari dalam hidup keluarga Fir'aun yang beriman secara sembunyi-sembunyi." Ketika Allah mengizinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah ke Madinah, Abu Bakar adalah orang pertama yang dipilih menjadi pendamping beliau.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Abu Bakar pada siang hari, waktu yang jarang beliau gunakan untuk berkunjung. Abu Bakar langsung paham ada sesuatu yang sangat penting. Di hadapan keluarganya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku telah diberi izin untuk berhijrah." Dengan penuh harap Abu Bakar bertanya, "Apakah aku akan menemanimu, wahai Rasulullah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, engkau akan menemaniku." Mendengar jawaban itu, Abu Bakar menangis terseduh-seduh karena bahagia. Aisyah radhiyallahu anha yang masih kecil saat itu berkata, "Hari itu aku tahu bahwa ada tangisan karena rasa bahagia." Abu Bakar sudah menyiapkan 2 unta untuk perjalanan ini. Ia ingin menghadiahkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau bersabda, "Aku akan membelinya." Begitulah adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kepada sahabat tercintanya. Dalam perjalanan hijrah, kaum Quraisy mengejar mereka dengan hadiah besar bagi siapapun yang bisa menangkap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup atau mati. Mereka berdua akhirnya bersembunyi di Gua Tsur. Di dalam gua, Abu Bakar tidak berhenti mengkhawatirkan keselamatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka beristirahat di dalam gua, seekor kalajengking muncul dari sebuah lubang. Abu Bakar menutup lubang itu dengan kakinya agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tersengat. Ia menahan sakit hingga air matanya menetes akibat sengatan kalajengking itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terbangun dan mendoakannya. Saat kaum Quraisy sampai ke mulut gua, jika mereka menunduk sedikit, pasti Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan terlihat. Abu Bakar berkata dengan cemas, "Wahai Rasulullah, jika mereka melihat ke bawah kaki mereka, niscaya mereka akan menemukan kita." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan hatinya dengan firman Allah yang kelak diabadikan dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat ke-40 yang artinya, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Kemudian Allah melindungi mereka dengan mengirim laba-laba yang membuat sarang di mulut gua, serta burung yang membuat sarang, sehingga orang Quraisy menyangka gua itu tidak mungkin dimasuki. Setelah keluar dari Gua Tsur, perjalanan menuju Madinah tetap penuh bahaya. Putrinya Asma binti Abu Bakar membawa bekal makanan yang diikat dengan selendangnya. Abu Bakar juga meminta anaknya yang lain, Abdullah, untuk mengamati keadaan kota dan memberi kabar setiap malam. Sedangkan budak yang ia merdekakan, yaitu Amir bin Fuhairah, menggiring kambing agar jejak mereka tertutup. Semua ini menunjukkan betapa Abu Bakar mengorbankan keluarganya demi menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang perjalanan, Abu Bakar selalu siaga. Kadang berjalan di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berpindah ke belakang, lalu ke kanan dan kiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Kenapa engkau terus berganti posisi, wahai Abu Bakar?" Ia menjawab, "Aku khawatir ada yang menyerangmu dari arah manapun, maka aku ingin melindungimu." Dalam perjalanan mereka melewati kemah seorang wanita Badui bernama Ummu Ma'bad. Mereka dalam keadaan lapar dan haus, lalu meminta makanan atau susu. Namun Ummu Ma'bad berkata bahwa kambing-kambingnya kurus dan tidak menghasilkan susu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendekati seekor kambing betina yang lemah. Dengan izin Allah, beliau mengusap kambing itu dan memerah susunya. Susu pun mengalir deras. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan susu itu pertama kali kepada Abu Bakar. Namun Abu Bakar berkata, "Engkau yang lebih berhak meminumnya, wahai Rasulullah." 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya, dan 3 kali Abu Bakar menolak, hingga akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminumnya lebih dahulu. Setelah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum, barulah Abu Bakar ikut minum, lalu berkata, "Aku merasa kenyang hanya dengan melihat engkau minum, wahai Rasulullah." Kalimat ini menunjukkan betapa dalam cinta dan kesetiaan Abu Bakar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya di Madinah, kaum Ansyar menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh sukacita. Namun di balik kegembiraan itu, Abu Bakar tetap menjaga sikap tawadhu. Ketika orang-orang menatap penuh kekaguman, Abu Bakar duduk di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa menonjolkan diri. Di sepanjang hidupnya, Abu Bakar selalu mendahulukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas dirinya sendiri. Baginya, keselamatan Nabi lebih penting daripada hidupnya. Cintanya kepada Nabi bukan sekadar rasa hormat, tetapi cinta yang tulus dan total. Berdasarkan riwayat dari Sahih Al-Bukhari nomor 3381,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengenai Abu Bakar, "Dan seandainya aku boleh mengambil puncak kekasih selain Rabbku, tentulah Abu Bakar orangnya, akan tetapi yang ada adalah persaudaraan Islam dan berkasih sayang dalam Islam." Hari paling berat bagi kaum muslimin adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Banyak sahabat tidak bisa menerima kenyataan itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahkan berkata dengan pedang terhunus, "Siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat akan kupenggal kepalanya." Dalam suasana penuh kesedihan dan kebingungan itu, Abu Bakar masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, di mana jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbaring. Ia menyingkap kain penutup wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mencium beliau seraya berkata dengan penuh cinta, "Engkau indah dalam hidupmu dan engkau indah pula dalam wafatmu. Demi Allah, Allah tidak akan membuatmu merasakan kematian dua kali." Kemudian Abu Bakar keluar menemui kaum muslimin, berdiri di hadapan mereka dan menyampaikan kalimat yang menggetarkan jiwa hingga hari ini. "Barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, ketahuilah bahwa Allah hidup dan tidak pernah mati." Lalu beliau membacakan firman Allah surah Ali Imran ayat 144. "Muhammad hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau terbunuh, kalian akan berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Mendengar ayat ini, Umar bin Khattab berkata, "Seakan ayat ini baru saja turun, padahal aku sudah sering membacanya." Umat pun tersadar dari keterkejutan mereka. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kaum muslimin sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Ia dipilih karena kedekatannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keteguhan imannya dan pengorbanannya yang tiada tanding. Ketegasannya menyelamatkan Islam dari perpecahan besar. Ia mengirim pasukan untuk memerangi orang-orang murtad dan nabi palsu, hingga Islam kembali tegak. Pada masa pemerintahannya juga, Abu Bakar menerima usulan dari Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Sebab banyak penghafal Quran gugur dalam perang Yamamah. Awalnya Abu Bakar ragu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan hal itu. Namun setelah diyakinkan Umar, ia setuju. Lalu Zaid bin Sabit ditugaskan untuk mengumpulkan Al-Quran dari hafalan dan tulisan para sahabat. Inilah awal mula mushaf yang kelak dijaga hingga sekarang. Abu Bakar hanya menjabat sebagai pemimpin selama kurang lebih 2 tahun, namun jasanya sangat besar dalam menjaga Islam tetap kokoh setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ajalnya mendekat, ia berwasiat agar digantikan oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah. Ia juga berpesan agar dimakamkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasiat itu dipenuhi, sehingga ia menjadi orang pertama yang dimakamkan di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha. Kehidupan Abu Bakar adalah cerminan cinta, kesetiaan, dan pengorbanan. Ia adalah orang pertama yang beriman, pembela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tak kenal takut, pembebasan para budak yang tertindas, pendamping hijrah, dan pemimpin bijak setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar meridai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, membalas semua kebaikannya dengan surga tertinggi, dan menganugerahkan kepada kita sebagian dari cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat paling setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hidupnya penuh pengorbanan, cinta dan keimanan. Semoga kita bisa mengambil teladan darinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita sebagian dari cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe ke channel kami agar kita bisa terus menyebarkan ilmu dan inspirasi Islam. Insya Allah kita bertemu lagi di kisah berikutnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, melimpahkan rahmatnya, menjaga kita dari azab kubur, siksa neraka, serta kesulitan di hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.